Assalamualaikum anak-anak hebat. Inilah dia presentasi dari kelas 4 saksofon violin yang menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Bagian pertama. Halo teman-teman, nama aku Valika, kelas 4 violin. Hari ini aku mau menjelaskan tentang organ-organ pada ikan. Yang pertama adalah mata. Mata pada ikan berfungsi untuk melihat. Yang kedua adalah lubang hidung. Lubang hidung berfungsi untuk mencium. Yang ketiga adalah mulut. Mulut berfungsi untuk makan. Yang keempat adalah insang. Insang pada ikan berfungsi untuk bernafas. Yang kelima adalah sisik. Sisik berfungsi untuk melindungi tubuh ikan. Yang keenam adalah sirip. Sirip berfungsi untuk berenang. Yang ketujuh adalah ekor. Ekor pada ikan berfungsi untuk bergerak. Sudah dulu ya teman-teman. Dadah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Naradia Sukmadinata, 4 violin SD di Angkala Bandung. Saya akan menjelaskan bagian tubuh dan fungsi sugar glider. Apakah kalian tahu sugar glider itu apa? Saya akan menjelaskan seperti apa. Sugar glider atau yang bernama Latin Petalus brasiliensis adalah hewan yang sangat unik dan lucu. Hewan ini merupakan hewan endemik dari daerah Papua dan Australia. Hewan ini merupakan binatang kecil yang merupakan jenis hewan marsupial karena mempunyai kantung untuk menyimpan anaknya. Hewan ini dinamai sugar glider karena mereka sangat senang dengan makanan yang manis dan senang sekali meluncur dari ketinggian dan terbang melayang di udara. Hewan ini tergolong ke dalam hewan mamalia, nokturnal, dan pemakan serigala atau omnivora. Yang selanjutnya adalah bagian tubuh dan fungsi sugar glider. Matanya berwarna hitam dan bulat untuk memburu mangsa dan melindungi diri dari predator ketika mencari makanan pada malam hari. Yang kedua, hidungnya berwarna pink, mencium makanan dan mengenal daerah teritori. Yang ketiga, telinga besar tidak berbulu sebagai radar untuk mendengar bahkan hingga suara terkecil sekalipun. Yang keempat, gigi tajam untuk mengoyak dahan pokok. Hai teman-teman, saya Kiar. Saya dari kelas 4 violin. Saya akan menceritakan tentang hewan yang unik, yaitu kanguru. Kanguru ini termasuk hewan mamalia. Karena apa? Karena dia mempunyai daur telinga untuk mendengar, bulu, berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui. Kanguru ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Jika sudah lahir, anaknya akan sebesar lebah dewasa ini. Ini anaknya. Kemudian dia akan diam di kantong ibunya untuk menyusu dan ibunya akan menyusui anaknya. Anaknya tidak akan keluar hingga 190 hingga 200 hari. Jika sudah 190 atau 200 hari, dia akan keluar dari kantong ibunya untuk beradaptasi di sekitarnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kanguru berlari dan melompat. Kanguru bisa melompat dengan
kaki belakangnya yang panjang dan ekornya yang besar dan panjang. Dia bisa melompat setinggi 3 meter dan jauhnya 9 meter. Jika dia sedang dikejar, dia akan berlari hingga 50 km per jam. Kanguru bisa melompat Sekarang saya akan menjelaskan cara kanguru berlari dan melompat. Kanguru bisa melompat hingga tingginya 3 meter dan jauhnya 9 meter karena bantuan dari ekornya yang besar dan panjang dan kakinya yang panjang. Kanguru jika sedang dikejar, dia bisa berlari hingga 50 km per jam. Sekian penjelasan dari saya mengenai kanguru. Kita bertemu lain waktu lagi ya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, nama aku Kayla dari kelas 4 violin. Hari ini Kayla akan menjelaskan tentang hewan kucing. Kucing mempunyai daun telinga. Kucing bernafas dengan paru-paru. Kucing termasuk mamalia karena kucing melahirkan. Umur kucing rata-rata 2 sampai 16 tahun. Sekian dulu dari Kayla. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hari ini aku akan menceritakan tentang hewan kesukaanku. Hewan kesukaanku adalah burung hantu. Burung hantu adalah termasuk kelompok burung. Burung hantu bisa memutarkan kepala mereka sampai 270 derajat. Burung hantu berbulu kecoklatan atau abu-abu dengan bercak-bercak hitam dan putih. Burung hantu adalah karnivora, pemakan daging dan hewan malam, nokturnal. Mereka bisa berburu di malam hari karena pendengaran mereka tajam dan mata mereka bisa melihat dalam gelap. Burung hantu sangat hebat dalam memasak karena saat mereka terbang kepakan sayap mereka tidak terdengar dan biasanya burung hantu hanya meluncur. Jadi mangsanya tidak mendengar burung hantu mendatangi mereka. Burung hantu berkembang biak dengan bertelur dan lebih dari 200 spesies. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Humaira dari kelas 4 violin mau cerita tentang hewan yang sangat keren menurut aku. Kira-kira apa ya hewan yang paling keren menurut aku? Hewan yang paling keren menurut aku adalah burung. Kenapa burung? Karena burung mempunyai bulu yang berwarna-warni. Burung juga bisa terbang menggunakan sayapnya. Burung bernafas dengan paru-paru. Burung makan dengan paruhnya. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ada loh burung yang gak bisa terbang. Hah, apa itu? Nah, burung yang gak bisa terbang ada penguin, ada burung onta, dan burung merak. Burung bisa kita temui di seluruh dunia, dari Antartika, di gurun, sampai di lautan. Makanan-makanan burung ada biji-bijian, buah-buahan, daging, dan yang lain-lainnya. Nah, segitu dulu aja ya videonya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini aku akan menceritakan ciri dan fungsi binatang, yaitu burung. Ciri-ciri burung adalah memiliki paruh, tubuhnya berburu, dan memiliki sayap. Sayap burung digunakan untuk terbang, dan ada juga yang digunakan untuk berenang seperti penguin. Paruh burung digunakan untuk makan. Ekor burung berfungsi sebagai penyeimbang saat terbang. Itulah penjelasan ciri-ciri dan fungsi burung. Terima kasih. Teman-teman, namaku Treno. Hari ini aku akan menjelaskan bagian-bagian tubuh hewan kucing. Oke, yang pertama ada 2 telinga. Ini berguna untuk mendengar.
Kedua, ada rambut atau bulu yang berguna untuk menutupi tubuhnya. Yang ketiga, ada kaki. Berbuah kaki berguna untuk berjalan dan menerkam mangsanya. Keempat, ada mata berguna untuk melihat. Keenam, ada hidung berguna untuk mencium bau. Yang ketujuh, ada mulut dan gigi berguna untuk makan. Dan terakhir, ada perut berguna untuk mencerna makanan. Nah, itu aja penjelasan aku. Semoga saja bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan memperkenalkan bagian tubuh kucing. Itu saya akan memperkenalkan dulu nih. Nama kucing saya adalah kucing Nur. Ini dia teman-teman kucing Nurinya. Dia sedang tidur ya teman-teman. Oke, kita lihat aja. Yang pertama, kaki berfungsi untuk bergerak. Contohnya seperti ini teman-teman. Kedua, badan. Ini dia contohnya teman-teman. Kenapa ini kucing punya bulu? Karena bulunya ini untuk menghangatkan badan dia. Yang ketiga, ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan kucing. Nih, tapi ekor kucingnya tuh pendek ya teman-teman. Yang terakhir, kepala kucing. Kepala kucing mempunyai bagian-bagian. Yang pertama, telinga. Telinga mempunyai fungsi untuk mendengar. Kedua, mulut. Mulut mempunyai fungsi untuk mengunyah. Dan hidung. Hidung mempunyai fungsi untuk bernafas. Dan terakhir, mata. Mata mempunyai fungsi untuk melihat. Oke, dulu ya teman-teman pembahasan kucingnya. See you next time. Bye. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Bagas. Kali ini aku akan menjelaskan tentang mamalia, yaitu singa. Nah, ikuti ya, akan aku bacakan. Singa adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau sejenis kucing. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Umur singa antara 10 sampai 15 tahun di alam bebas. Tetapi dalam penangkaran memungkinkan lebih dari 20 tahun. Singa betina jauh lebih aktif dalam berburu. Sedangkan singa jantan lebih santai, bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betina lainnya. Singa jantan dipercayai lebih unggul dan perkasa dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Tetapi kelemahan singa ialah tidak bisa memanjat pohon sebagus kucing-kucing besar lainnya. Singa jantan ditumbuhi bulu tebal di sekitar tengkuknya. Ini ya bulu tebalnya tuh besar. Hal ini lebih menguntungkan untuk melindungi tengkuknya, terutama dalam perkelahian bebas antara kucing besar yang cenderung menerkam tengkuk untuk melumpuhkan musuhnya. Singa habitatnya di padang rumput. Tiap kelompok terdiri dari jantan, yaitu 1 sampai 6 ekor betina. Kalau betina 4 sampai 15 ekor. Waktu hamil selama 98 sampai 120 hari. Dan betina yang hamil akan meninggalkan kelompok untuk sementara. Sekali melahirkan akan melahirkan 1 sampai 6 ekor. Waktu menyusuinya adalah 7 sampai 10 bulan. Selama 1 minggu, bayi singa tidak bisa melihat. Setelah 3 minggu sudah bisa jalan. Betina yang melahirkan selama 1 minggu, bayi singa tidak bisa melihat. Setelah 3 minggu sudah bisa jalan. Betina yang melahirkan tidak akan kembali ke kelompok sebelum anaknya
berusia 6-8 minggu. Makanan singa. Singa mengkonsumsi beragam mangsa, memulai dari rusa kutub, impala, zebra, jerapah, kerbau, dan babi liar. Hingga kadang-kadang badak dan kuda nil. Mereka juga akan memakan hewan yang lebih kecil seperti kelinci, burung, dan reptil. Mereka juga dikenal suka menyerang gajah pada saat makanan langka ditemukan. Ukuran dan karakteristik singa. Panjang singa jantan adalah 260 sampai 330 cm dan singa betina 240 sampai 270 cm. Panjang ekor jantan 70 sampai 105 cm. Betina 60 sampai 100 cm. Berat singa jantan dewasa sekitar 150 kg sampai 250 kg. Berat sekali ya. Sedangkan singa betina berkisar 120 sampai 180 kg. Berat bayi singa yang baru dilahirkan sekitar 1-2 kg hingga 2-1 kg. Seekor singa bisa berlari dalam jarak pendek dengan kecepatan 80 km per jam dan melompat sejauh 10 meter. Seekor singa bisa tidur selama 20 jam dalam sehari. Wow, lama sekali. Tumit singa tidak menyentuh tanah saat berjalan. Ini bentuk singa. Nah, sekian ya video dari Bagas. Dadah. Hai, nama saya Mas Bagas. Binatang kesukaanku adalah ular. Ular berkembang biak dengan cara bertelur. Ular bernafas dengan paru-paru. Ular termasuk golongan reptil berdarah dingin. Dadah. Teman-teman, jadi di sini Dimas bakal menjelaskan tentang laba-laba. Itu adalah hewan terkeren yang menurut Dimas lah. Nah, Dimas sekarang bakal jelasin. Laba-laba adalah hewan berkaki 8. Dia menggunakan jaringnya untuk menangkap mangsanya seperti lalat atau nyamuk. Dia mengeluarkan jaringnya dari perutnya. Dia bisa berjalan di tembok, pohon, dan air karena dia mempunyai serabut-serabut kecil dan dia bisa melompat tinggi dan jauh. Beberapa jenis laba-laba juga ada yang bisa atau berbahaya bagi manusia, contohnya tarantula dan black widow. Itu aja penjelasan laba-laba dari Dimas. Dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini Ares. Kalau ditanya hewan terkeren menurut Ares yaitu kucing. Kucing termasuk hewan mamalia. Ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki telinga. Telinga kucing berfungsi sebagai indera pengenalan sama seperti manusia tapi lebih peka. Yang kedua, adanya pendak susu. Kucing berkembang biak dengan melahirkan. Jadi, kucing betina menyusui anak-anak mereka. Lalu ada ekor. Ekor kucing berfungsi sebagai komunikasi dengan kucing lain dan penyeimbang saat dia berjalan. Yang terakhir, bulu kucing berfungsi untuk pelindung. Selain untuk menutupi kulitnya, bulu pada kucing berguna untuk mengatur suhu tubuh agar tetap stabil ketika musim panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Halo teman-teman, kali ini aku bakal ngejelasin tentang bagian-bagian hewan. Nah, di sini aku udah punya hewannya kura-kura, leher panjang ini. Dia mulutnya berguna untuk memakan makanannya, seperti makanannya ikan mas ini. Terus dia punya kaki selaput untuk berenang.
leher dia yang panjang membantu dia untuk mengambil napas ke udara. Jadi dia nyampe. Terus tempurungnya untuk melindungi dia dari segala hal yang mengancamnya. Kaki dia untuk berenang sampai selaputnya dibantu. Terus kulitnya itu buat melindungi tubuh dia. Nah, jadi aku udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akwina dari 4 Saksofon. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu hewan mamalia, yaitu mana? Kucing. Salah satu ciri dari mamalia yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga menyusui. Mamalia menyusui karena kucing memiliki kelenjar susu. Bagian-bagian tubuh kucing dan juga kegunaannya. Yang pertama yaitu telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, ekor untuk menyeimbangkan dirinya di saat berjalan dan juga bisa berkomunikasi bersama kucing lainnya. Dan lalu bulu itu fungsinya seperti baju ya teman-teman. Seperti segitu dulu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Dadah. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang burung. Burung atau unggas adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Setiap burung pasti memiliki sayap yang ukurannya berbeda, tapi tidak semua burung yang memiliki sayap dan bisa terbang. Contohnya burung unta, burung rea, penguin, dan burung emo. Bentuk paruh burung berbeda-beda. Contohnya bentuk paruh yang menyudut dengan pangkal bergigi yang berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Paruh tajam, kuat, runcing, dan sedikit membengkok yang berfungsinya mengoyak makanan berupa daging. Yang ketiga, paruh pendek, tebal, dan runcing yang berfungsi memecah biji-bijian seperti padi, millet, dan sebagainya. Yang keempat, paruh agak panjang dan runcing yang berfungsi memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Yang terakhir, paruh panjang dan berkantong besar di bagian bawah yang berfungsi untuk menyimpan ikan yang ditangkapnya. Ciri-ciri burung: memiliki paruh, tubuhnya berbulu, memiliki sayap, berdarah panas, bernapas dengan paru-paru dan pundi udara, serta berkembang biak dengan bertelur. Contoh burung karnivora adalah burung elang. Elang adalah salah satu burung predator yang suka memakan daging. Contohnya ikan, kelinci, dan lain-lain. Elang terbang dengan menggunakan sayapnya yang kuat. Jika bulu sayap yang kiri atau kanan copot, maka elang akan menyopotkan bulu sayap yang di sebelahnya agar terbang dengan seimbang. Gambar di atas ini adalah cakar elang. Cakar elang digunakan untuk mencakar mangsanya. Elang juga penglihatannya sangat tajam. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan salah satu satwa burung terindah di Indonesia yang terancam punah. Burung cendrawasih termasuk burung dengan tipe paruh yang agak panjang dan pemakan buah-buahan. Burung ini menggunakan ekornya untuk menarik perhatian burung cendrawasih betina. Paruh burung cendrawasih digunakan untuk memakan buah-buahan, contohnya pisang dan lain-lain. Penguin. Penguin adalah salah satu burung yang sangat jago dalam berenang dengan sayapnya. Sayapnya digunakan untuk berenang di lautan untuk memburu mangsanya, yaitu ikan. Penguin termasuk hewan pemakan daging. Rata-rata penguin bisa menyelam dengan kedalaman lebih dari 1.524 meter atau 5.000 kaki. Dan terakhir, burung merak. Merak adalah burung yang memiliki ekor yang indah. Merak termasuk burung dengan tipe pemakan serangga. Merak juga menjadi salah satu burung terindah di dunia. Ekor merak dipakai untuk menarik perhatian kepada merak betina. Sekian presentasi dari Kamil tentang burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Namaku Selin, aku dari Sekolah yang Mala, aku kelas 4, saksofon. Hari ini aku akan menjelaskan bagian-bagian tubuh penting tentang hewan. Hari ini yang aku akan jelaskan adalah kucing. Teman-teman ikuti ya. Nah, ini kucing kesayanganku, namanya Mochi. Mochi adalah kucing versi jantan. Bagian yang pertama adalah bulu kucing. Bulu kucing berfungsi untuk menghangatkan diri supaya tidak kedinginan. Nah, yang kedua, kumis. Semua kucing pasti mempunyai kumis. Kumis berfungsi seperti antena. Kumis itu untuk mengetahui lokasi orang ada di mana. Bagian yang ketiga adalah mata kucing. Pupilnya kucing bisa membesar untuk menangkap cahaya supaya bisa melihat di kegelapan. Yang keempat, bagian keempat, cakar. Cakar berfungsi untuk melindungi diri. Dan yang terakhir adalah ekor. Ekor untuk menjaga keseimbangan kucing. Sekian dari aku dan Mochi. Hai teman-teman, kali ini aku ada di kolam teratai. Banyak sekali kodok di sini. Jadi aku akan menjelaskan tentang kodok. Jadi kodok itu mata buat melihat dan mulut buat memakan dan mendengar. Nih, terus kulit untuk bernapas. Walaupun dia bernapas dengan paru-paru. Jadi dia dikasih sama Allah buat napas dari kulit. Dan kakinya sangat kuat, jadi dia lompatnya tinggi sama tangannya. Dan selaputnya itu bisa buat berenang sama dia tambah kenceng. Ya udah, dadah. Halo teman-teman, kali ini Kelano bakalan presentasi mengenai ikan dan fungsinya. Ayo kita lihat foto dari ikan. Nah, kalian lihat kan? Ini ada foto dari ikan. Nah, ayo kita mulai dari sirip. Tahukah kamu kalau ikan mempunyai sirip? Sirip ini fungsinya untuk membantu berenang. Nah, habis itu ikan juga mempunyai mata. Mata fungsinya untuk melihat. Dan ikan mempunyai insang fungsinya untuk bernafas. Dan ini kita punya sisik. Sisik fungsinya untuk melindungi tubuh. Dan kita mempunyai ekor. Ekor fungsinya untuk membantu dia berenang di air. Nah, segitu saja review kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum teman-teman. Di rumah saya memiliki beberapa binatang peliharaan. Pertama burung pijantu. Ini burung lakbat. Itu burung perenjak. Ini burung nuri. Yang ini burung cicak kitoy. Bagus warnanya. Yang terakhir murai. Sekarang kita akan ke kandang bebek dan ayam. Ada kangkung juga. Ini ayam kangkung. Kita kasih makan yuk. Ini bebek. Wah, ada telur bebek. Hewan yang saya punya, saya akan mempresentasikan ayam. Yuk. Dan tubuh ayam. 1. Mata berfungsi untuk melihat. 2. Paruh berfungsi untuk
Bapak Ibu Guru. Sekarang saya akan melakukan presentasi tentang hewan yang menurut saya menarik, yaitu kucing. Kucing adalah mamalia. Kenapa menurut saya menarik? Karena hewan ini sudah dihormati beberapa ribu tahun yang lalu di Mesir, dan sudah terbukti ditemukan mumi kucing. Setelah itu yang lebih penting, hewan kucing adalah hewan kesayangan Rasulullah. Ada cerita yang menceritakan bahwa Rasulullah lagi tidur di jubahnya Rasulullah. Rasulullah mau pergi saat itu. Rasulullah memotong jubahnya dan tetap memakainya. Makanya kucing itu jadi hewan kesayangan Rasulullah. Fakta tentang kucing: telinganya kucing sangat pekat, dan kenapa cakar kucing meruncing? Karena cakar kucing meruncing itu untuk menangkap tikus dan berbagai hal lainnya. Bagaimana cakar kucing bisa tetap runcing? Padahal kan kita nggak pernah ngasah atau apa, kalau di luar juga, kalau di alam juga nggak pernah kita asah kan. Mereka mencakar-cakar sesuatu yang keras kayak kayu, pohon atau apa lagi. Kemudian buntut kucing gunanya untuk menunjukkan perasaan dan berkomunikasi dengan kucing lainnya. Sedangkan kalau kucingnya lagi marah, buntutnya akan naik, dan bulu-bulunya juga sebagai indera perasa kalau dingin itu. Dan kalau kucingnya marah, bulu kucing itu bakal naik, dan dia bakal kayak membuat dirinya lebih besar gitu. Kalau dia senang, dia akan sering mendengkur dan membebaskan. Kapan kucing tidur? Kucing tidur pada saat siang dan malam hari. Dan kalau siang hari, kadang-kadang kucing itu menjelajah gitu kalau dikandangin. Sebelum saya menunjukkan observasi langsung saya memegang kucing dan melihat kucing, saya akan menunjukkan contoh kucing dulu. Ini adalah contohnya. Telinganya untuk mendengar, buntutnya ini kalau gini-gini goyang-goyang kalau senang. Ini adalah contohnya. Telinganya untuk mendengar, buntutnya ini kalau gini-gini goyang-goyang kalau senang, dan dia akan membuat dia lebih besar. Berikut adalah contoh saya menunjukkan observasi langsung kucing. Ini adalah contoh kucingnya. Namanya Bruno, 2 bulan gitu. Ini daun telinganya. Jenis kucing Persia gitu. Ekornya inilah ekornya. Ekornya untuk menyeimbang kalau dia jalan, dan untuk komunikasi. Sekarang dia lagi santai, nggak gerak-gerak. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Makasih Bu Guru dan Bapak Guru. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Abin, kelas 4 saksofon. Abin akan menjelaskan yang menurut Abin keren, yaitu ular. Abin akan menjelaskan fungsi tubuh dan bagian-bagian ular. Ular adalah salah satu kelompok reptil. Senjata utama dari ular adalah bisa, atau juga bisa disebut racun, untuk melindungi dirinya dan menangkap mangsa. Organ gerak ular adalah rangka tubuh atau rangka punggung dan otot. Fungsinya sebagai alat gerak saat ular meliuk ke kanan dan ke kiri. Gerakan ini disebut sebagai lokomosi berkelok-kelok. Fisik yang terdapat pada ular dapat menangkap getaran mangsa atau manusia. Pada bagian kepala ular terdapat mata. Pada bagian kepala ular terdapat mata untuk melihat lingkungan sekitar.
Lubang yang terdapat pada antara mulut dan mata ular dapat berfungsi sebagai termosensorik atau sensor panas. Ular memiliki lidah bercabang 2 untuk mencium bau mangsa. Susunan rahang ular melekat melenggar agar bisa menelan mangsa yang lebih besar daripada dirinya. Oh iya, ular dapat mengetahui perubahan suhu karena kedatangan makhluk-makhluk. Demikianlah presentasiku tentang hewan ular. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Syira dan kali ini Syira akan mempresentasikan bagian tubuh hewan. Nah, hewan yang Syira pilih adalah ikan hiu karena menurut Syira ikan hiu itu keren. Langsung saja. Bagian tubuhnya ada mata, insang, sirip punggung, sirip ekor, sirip anal, sirip perut, sirip dada, mulut dan gigi, dan lubang hidung. Pertama, mata berfungsi untuk melihat. Kedua, lubang hidung. Lubang hidung pada ikan hiu tidak berfungsi untuk bernafas, tapi sebagai alat indera penciuman. Fungsinya untuk mengenali bau mangsa atau predator. Ketiga, mulut dan gigi. Mulut dan gigi. Mulut untuk makan dan gigi untuk mengoyak atau mencengkram makanannya. Keempat, insang. Insang berfungsi untuk bernafas. Kulit untuk melindungi kerangka-kerangka yang ada di dalam tubuhnya. Sirip ekor, sirip anal, sirip perut, dan sirip dada berfungsi untuk memberikan kecepatan ketika berenang. Terima kasih, sekian video dari Syira tentang bagian tubuh hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.